wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Babarima Rasidia, NIM 2123101182 dari kelas C. Di sini saya akan melakukan deteksi dini pada keluarga saya. Tujuannya untuk mengetahui apakah keluarga tersebut mengalami ODGJ atau resiko gangguan jiwa. Baik, langsung saja guys simak videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Lala dari Puskesmas Sumber Asi. Ya, Boleh kan Bu menyebutkan namanya, nggih? ya. Nama saya Ibu Ani Maratus Soliha. Ibu Ani nggih, Bu, nggih. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan deteksi dini atau pengecekan untuk melihat kondisi kesehatan jiwa pada keluarga Ibu. Ya. Sebelumnya boleh saya melihat kakaknya, Ibu? Ini Mbak. Saya lihat dulu, Ibu. Baik, Ibu ini dalam satu keluarga terdapat 4 orang, Ibu, nggih? Ya, benar. Langsung saja kita mulai pengecekannya, Ibu, nggih. Ya. Sebelumnya nanti ini estimasi waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia. Ya, langsung saja, Ibu, nggih. Baik, Ibu Ani ini usianya berapa, nggih? Saya berusia 44. 44 tahun, nggih. 44 tahun. Baik, Ibu, langsung saja, nggih. Pertanyaan untuk nomor yang pertama. Ya. Apakah ada riwayat penyakit fisik, misalnya seperti gagal jantung, darah tinggi, kolesterol, atau penyakit lainnya, nggih, Bu? Kalau saya itu mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi, kolesterol, asam urat itu memang penyakit saya yang saya alami. Oh, begitu, nggih, Bu. Jadi Ibu ini mengalami penyakit darah tinggi, Ya. atau ini, nggih, Bu, kolesterol, nggih, Bu, Kolesterol, nggih. asam urat. Nah, dalam penyakit Ibu ini apakah mengalami gangguan saat kegiatan sehari-harinya seperti memasak atau melakukan jalan kaki atau gimana, Ibu? Kalau masalah gangguan, memang kalau penyakit kolesterol, asam urat dan hipertensi itu terjadi pada pola makanan. Jadi kalau saya tidak bisa menjaga pola makanan saya akan bisa tersiksa atau bisa kambuh penyakit saya. Jadi setiap hari saya harus melakukan melakukan atau menjaga pola makanan agar supaya saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, baik, Bu. Nah, dalam masalah penyakit ini, Ibu ini apakah ada berpikiran untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri diri sendiri gitu, nggih, Bu? Oh tidak, saya tidak pernah merasakan kekecewaan atau merasa putus asa karena saya punya penyakit kayak seperti ini. Saya tidak pernah putus asa. Karena apa? Kalau kita putus asa berarti kita tidak mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kita punya Allah, kita harus bisa menikmati hidup ini. Apa yang kita rasakan dalam tubuh kita, apa yang kita rasakan, penyakit kita yang kita alami, kita syukuri aja, kita jalani. Dan apabila kita mempunyai semangat hidup, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang telah menyerang dalam tubuh kita. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu ini suka berbicara sendiri atau ketawa sendiri, nggih? Oh, tidak pernah sama sekali. Oke, baik. Lalu Ibu ini apa suka bermarah-marah tanpa sebab gitu, nggih, Bu? Ya, memang kalau hipertensi, kolesterol, asam urat itu terjadi dari pikiran, juga bisa dari pola makanan. Kadang-kadang saya pernah marah tanpa sebab juga pernah saya alami. Memang gimana ya, kalau kita kadang-kadang emosi atau apa itu memang sering terjadi. Kadang kalau tensi saya naik, mesti saya timbul emosi pada diri saya ini, pada setiap mau bicara atau apa itu memang sering terjadilah kalau memang tensi saya itu naik. Oh
Jadi ibu ini marah-marah karena ada sebabnya gitu Iya, nggih. ada sebab. Baik ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah ibu ini mempunyai pengalaman di PHK atau kehilangan pekerjaan nggih? Saya tidak pernah mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami seperti itu. Oh, nggih. Nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya nggih Bu, Oke. apakah ibu ini pernah kehilangan anggota keluarga, meninggal atau meninggal di RT nggih? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu. Tidak pernah. Oke. Untuk yang selanjutnya, bagaimana hubungan sosial ibu dengan misalnya seperti teman, tetangga, saudara, apakah terdapat masalah atau tidak nggih Bu? Kalau hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga dan lain sebagainya, teman-teman saya tidak pernah punya permasalahan. Semuanya baik-baik saja, Mbak. Karena saya ingin hidup jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jadi ibaratnya kita banyak teman, kita banyak saudara, itu menambah kehidupan kita, menambah kita kesehatan kita. Kalau kita sering banyak silaturahim, banyak teman, pikiran kita akan fresh, pikiran kita bisa bahagia, ada yang saling melengkapi, ada yang saling menghibur antar teman, sahabat dan lain sebagainya. Itulah gunanya saya tidak pernah ada rasa benci kepada teman saya atau sahabat saya dan masyarakat, malah saya lebih dekat dengan semuanya. Oke, baik Bu. Jadi untuk hubungan sosial ibu berarti tidak ada masalah nggih. Ya. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya Bu, kesehatan mental, mengenai kesehatan mental, apakah ibu ini pernah ada riwayat atau merasa khawatir secara berlebihan atau merasa cemas secara berlebihan nggih? Kalau rasa cemas, rasa yang sangat berlebihan memang pernah. Kok soalnya kan sebagai manusia kan mesti kita berpikir secara logika. Kita cemas, kita merasa resah dan lain sebagainya yang sangat berlebihan itu mesti ada dalam bentuk manusia, sifatnya manusia mesti ada. Kalau saya sendiri pernah merasakan seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi ibu ini pernah merasakan cemas, tapi Iya, cemas pernah. saya itu sampai berapa hari Bu? Cemas saya itu tidak lama kok. Kalau sudah selesai, saya kalau mempunyai rasa cemas, saya tuh harus bisa ingin tahu kecemasan saya tuh harus saya lakukan, jangan sampai berhari-hari. 1 hari saja sudah selesai untuk saya. Ya, baik Ibu. Jadi ibu ini bisa mengontrol kecemasannya ini. Iya, saya bisa mengontrol dengan kecemasan saya. Kalau saya merasa resah, cemas pada diri saya ini, jadi saya kontrol, tidak terlalu lama. Saya berusaha untuk menyelesaikan suatu apa saja yang membuat saya cemas dan cepat selesai gitu loh, Mbak. Jadi gitu. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu ini, kira-kira ada yang pernah terkena riwayat gangguan jiwa atau tidak nih Bu di keluarga? Maksudnya itu di keluarga Ibu apakah ada yang mengalami gangguan jiwa gitu? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tidak ada yang terkena gangguan jiwa. Alhamdulillah tidak ada. Oke, baik Bu. Jadi ibu ini tergolong pada risiko gangguan ya Bu dan ODGJ berat. Karena ibu tadi menyebutkan bahwa ibu itu suka marah-marah tanpa sebab karena tekanan darah tinggi ibu atau tensi ibu tinggi. Dan ibu juga menyebutkan bahwa ibu itu merasa cemas, namun tidak berlebihan. Untuk 1 hari sudah selesai. Dan saran saya, ibu itu harus bisa mengontrol atau berpikiran secara positif Ya. agar ibu tidak terus-terusan mengarah ke gangguan
berat atau bahkan bisa saja mengarah ke gangguan jiwa Ibu, di mana gangguan berat ini bisa menimbulkan gangguan jiwa. Baik Mbak, nanti saya perbaiki dari saran-saran Mbak tadi yang disampaikan kepada saya. Insya Allah saya akan laksanakan dan saya perbaiki untuk perkembangan ke masa depan. Terima kasih. Oke, baik Bu, sama-sama. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Pertanyaan kembali? Tidak ada Mbak. Makasih. Tidak ada nih Bu. Baik, langsung saja. Tadi kan saya mengecek deteksi dini atau kesehatan pada Ibu, nggih. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatan jiwa pada suami Ibu, nggih. Baik Ibu, untuk suami Ibu siapa nggih namanya? Suami saya namanya Lukman Rosid. Baik, dengan Bapak Lukman nggih. Nggih. Usia berapa nggih Bu? Usia 48. Nggih, saya cek dulu nggih Bu. Ya. Oh nggih, benar Bu, usia 48. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan melakukan deteksi dini pada suami Ibu. Ya. Tujuannya untuk melihat kondisi kesehatan pada suami Ibu. Apakah Ibu sedia nggih? Sangat bersedia. Iya, baik, langsung saja nggih Bu. Apakah riwayat penyakit fisik yang diderita suami Ibu, misalnya seperti gagal jantung, hipertensi, kolesterol atau asam urat atau sesak atau yang lain sebagainya Ibu? Kalau suami saya itu terkena penyakit jantung sama sesak. Jantung sama sesak nggih Bu, Iya. berarti. Untuk bagaimana kesehariannya Bapak Lukman nggih Bu, apakah terganggu? Ya, memang terganggu. Kalau tentang pernafasan memang sangat sulit untuk penyembuhannya. Apalagi untuk suami saya ini sudah kambuh 2 kali. Jadi untuk cara penyelesaian tentang kesembuhan itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nggih. Baik, jadi Bapak Lukman ini mengalami sakit jantung dan sesak nggih Bu. Ya. Untuk kesehariannya berarti terganggu nggih Bu nggih. Ya, kesehariannya terganggu. Nah, lalu apakah Bapak Lukman ini mengalami penurunan motivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Kalau memang menurunkan motivasi kegiatan sehari-hari memang sangat berkurang, tidak seperti awal sebelum dia terkena penyakit sesak dan jantung. Jadi kegiatan itu sangat berkurang sekali, malah sekarang karena kena penyakit seperti itu dia harus istirahat total, tidak boleh melakukan aktivitas yang sekiranya itu memberatkan. Jadi harus istirahat total supaya supaya dia tuh cepat sembuh ya. Kemudian minum obat rutin setiap hari. Terus kalau pagi melakukan aktivitas olahraga sederhana, jalan gitu, melatih pernafasan agar supaya itu penanganannya cepat sembuh lah. Semangatnya tinggi untuk suami saya ini, semangatnya tinggi agar dia itu cepat sembuh. Dia melakukan dari dokter yang dianjurkan dia lakukan. Kemudian dia juga melakukan tip-tip cara-cara tersendiri agar supaya dia itu bisa bangkit dari penyakitnya, dan juga dari keluarga semuanya itu saling mendukung, mensupport agar supaya dia mempunyai semangatnya sangat tinggi. Oke, baik Bu. Jadi untuk Bapak Lukman ini masih semangat Ibu? Ya, sangat semangat, terutama dari pihak keluarga. Jadi kalau ada dalam satu rumah itu sedang mengalami sakit yang begitu parah sakitnya, dan dalam kesembuhannya itu masih sangat sulit, terutama dari pihak keluarga itu saling mensupport ya, kasih motivasi, memberikan kasih sayang kepada pihak yang sakit tersebut
Kenapa? Karena kalau dari keluarga, dari pihak keluarga saling mensupport, memberikan kasih sayang, semangat, insya Allah akan cepat sembuh dari penyakit yang dialami. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Bapak Lukman ini suka berbicara sendiri atau ketawa sendiri nggih? Oh, tidak pernah, Mbak. Tidak pernah nggih Bu. Baik, untuk selanjutnya apakah Bapak Lukman ini suka marah-marah tanpa sebab nggih Bu? Dia juga pernah merasakan, kadang kalau orang sakit kan memang gak sadar, kadang marah-marah tanpa sebab, pikirannya sudah positif thinking, kadang ya namanya orang sakit, semuanya kan sakit tubuh kita kadang. Jadi ya kadang marah-marah tanpa sebab, kadang sesuatu hal sepele tidak jadi dibesar-besarkan atau bagaimana. Memang kita harus bisa menyadari dari hal tersebut. Oke, baik Bu. Jadi Bapak Lukman ini suka marah-marahnya karena fisiknya itu gitu Ya, karena fisiknya itu terganggu kesehatannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah Bapak Lukman ini ingin melakukan bunuh diri ya Bu? Oh, tidak pernah, Mbak. Tidak pernah ya Bu. Jadi meskipun sakit tetap Tetap semangat berjuang untuk melawan penyakitnya. Baik Bu. Untuk selanjutnya ya Bu, apakah Bapak Lukman ini mempunyai pengalaman di PHK atau kehilangan pekerjaan ya Bu? Tidak pernah. Gitu. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak Lukman ini pernah kehilangan anggota keluarganya meninggal atau seperti KDRT gitu-gitu nggih Bu? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu nggih. Baik, selanjutnya bagaimana hubungan sosial Bapak Lukman ini dengan teman, tetangga atau saudara nggih Bu? Apakah terdapat masalah atau tidak? Kalau dalam hubungan bermasyarakat, bertetangga, bersaudara dan lain sebagainya itu sangat baik, Mbak. Dia bersosialitas sama seperti saya, saling membantu, tolong menolong. Itu memang mempunyai jiwa yang sangat besar gitu. Jadi dalam bertetangga sangat baik sekali. Ya, baik Bu. Jadi untuk hubungan sosialnya Bapak Lukman ini sangat baik ya Bu, tidak ada masalah ya Bu. Tidak ada masalah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kesehatan mental Bapak Lukman ini pernah mengalami atau merasa khawatir secara berlebihan atau merasa cemas berlebihan gitu? Kalau suami saya ini rasa cemas berlebihan itu tidak pernah. Orangnya rileks, santai gitu. Jadi dia tidak pernah, kayaknya ya seperti saya lihat, dia tidak pernah ya cemas, tapi dengan cemas yang sangat berlebihan itu kayak saya kira kayak tidak pernah. Oke, baik Bu. Jadi tidak ada gitu nggih. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira ada yang pernah mengalami riwayat gangguan jiwa atau tidak nih Bu dari keluarga Bapak Lukman? Tidak ada, Mbak. Tidak ada gitu nggih. Nggih. Baik Ibu, untuk pemeriksaan kondisi kesehatan Bapak Lukman ini sudah selesai. Gimana Mbak tentang hasil dari Bapak Lukman tadi? Hasilnya? Baik Ibu, untuk pemeriksaan kondisi keadaan kesehatan jiwa pada Bapak Lukman ini sudah selesai nggih. Ya. Dan untuk hasilnya Bapak Lukman ini mengalami penyakit jantung dan paru-paru nggih Bu. Ya. Namun tidak ada riwayat untuk bunuh diri nggih Bu. Tidak ada. Jadi Bapak Lukman ini tergolong dalam resiko gangguan dan resiko ODGJ berat. Karena tadi Ibu menjawab pertanyaan dari saya itu Bapak Lukman suka marah-marah. Namun marah-marah itu karena penyakitnya Ibu nggih. Dan aktivitasnya terganggu. Iya. Baik, jadi saran saya Bapak Lukman ini seharusnya setiap harinya itu harus diberikan motivasi atau semangat gitu agar Bapak Lukman ini tidak menyendiri atau tidak merasa sangat lemah gitu Bu. Selalu keluarga untuk mendukung support untuk Bapak Lukman tersebut Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak, Mbak. Baik Ibu, terus selanjutnya saya menanyakan pada anak Ibu nggih. Berarti anak Ibu ini ada dua nggih Bu nggih? Iya. Iya, cewek. Cewek. Baik. Untuk selanjutnya untuk siapa dulu nggih Bu ini? Nur Laila. Oh, Nur Laila, nggih.
Bisa disebutkan nggih Bu, usianya berapa nggih? 21. 21. Nggih, baik langsung saja nggih Bu. Di sini saya juga akan melakukan deteksi dini pada atau pengecekan untuk melihat kondisi kesehatan jiwa pada anak ibu. Apakah anak ibu ini tergolong ODGJ berat atau resiko nggih? Nah, untuk pertanyaannya sama kayak tadi nggih Bu. Langsung saja nggih. Nggih. Baik, apakah ada riwayat penyakit fisik misalnya seperti jantung, darah tinggi atau sesak nggih Bu terhadap anak ibu? Anak saya nggak punya penyakit apa-apa. Oh gitu nggih. Jadi tidak ada gangguan nggih Bu Tidak nggih ada terhadap gangguan. anaknya. Nggih. Baik, yang selanjutnya bagaimana kesehatan anak ibu nggih Bu? Apakah terganggu? Tidak pernah. Oh tidak pernah nggih. Kesehariannya berarti tidak pernah terganggu nggih Bu nggih, karena Tidak sehat nggih Bu. pernah, sehat semuanya. Oke. Lalu apakah anak ibu mengalami penurunan motivasi untuk melakukan kegiatan sehari-harinya? Ya kalau memang banyak kerjaan, ya sangat stres. Maksudnya kalau kerjanya kan banyak sekali, itu dia pusing. Kayaknya apa ya, stres lah mengalami suatu kerjaan kalau sudah menumpuk. Tapi meskipun banyak pekerjaan, orang tua selalu mensupport. Kadang misalnya kalau gimana apa, kalau gini seumpama ini banyak sekali pekerjaan jadi stres aku gini, ayo kita healing dulu atau kita jalan-jalan dulu, itu membuat refreshing dulu lah, kecil-kecilan kita kemana gitu, saya ajak ke jalan-jalan gitu, biar apa namanya rasa stresnya mengalami suatu pekerjaan dia bisa berkurang. Oke, baik Bu. Jadi untuk mengalami penurunan motivasi tidak ada nggih Bu nggih? Iya, nggak ada. Oke. Lalu apakah anak ibu suka berbicara sendiri atau tertawa sendiri nggih Bu di dalam kamar? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah anak ibu ini suka marah-marah tanpa sebab? Tidak pernah. Tidak pernah. Selanjutnya, apakah anak ibu ini ingin melakukan bunuh diri? Tidak pernah. Lanjut nggih Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anak ibu ini mempunyai pengalaman di PHK atau dikeluarkan dari masih sekolah nggih Bu nggih anaknya? Iya, masih sekolah. Masih sekolah, dikeluarkan dari sekolahnya atau kampusnya gitu? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu nggih. Untuk yang selanjutnya, kehidupan, apakah anak ibu ini pernah mengalami kehilangan anggota keluarganya? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu nggih. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana hubungan sosial pertemanan anak ibu ini pada saudara, teman, atau tetangga? Apakah ada masalah atau tidak nggih Bu? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu nggih. Untuk selanjutnya, kesehatan mental yang pernah dialami atau kesehatan mental, riwayat atau merasa khawatir secara berlebihan pada anak ibu nggih. Maksudnya? Gini Bu, jadi anak ibu ini apakah mempunyai riwayat merasa khawatir atau Tidak pernah. cemas secara berlebihan gitu loh Bu? Tidak pernah. Oh tidak pernah gitu nggih. Jadi tidak pernah merasa cemas atau khawatir secara berlebihan gitu ya. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira ada yang pernah terkena riwayat gangguan jiwa atau tidak gitu dalam keluarga? Tidak ada. Tidak ada gitu nggih. Oke. Tidak ada. Baik Ibu, untuk pemeriksaan kondisi keadaan kesehatan anak Ibu sudah selesai nggih Bu. Untuk hasilnya anak Ibu ini tidak mengalami penyakit apapun dan tidak ada riwayat untuk melakukan bunuh diri. Jadi anak Ibu ini tergolong ODGJ ringan, karena Ibu tadi menyebutkan bahwa anak Ibu itu kadang mengalami stres karena banyak tugas gitu nggih Bu nggih, kadang juga marah-marah gitu nggih Bu nggih. Oke, jadi saran saya anak ibu selalu disupport dan bisa mengontrol pemikirannya agar tidak terus-terusan untuk mengarah ke gangguan ringan atau ODGJ berat. Iya. Bisa jadi kalau anak ibu itu terlalu stres atau terlalu cemas secara berlebihan atau marah-marah terlalu berat gitu nggih Bu, bisa saja nanti anak ibu ini menimbulkan gangguan jiwa gitu. Ya, terima kasih Mbak. Nggih. Baik Ibu, untuk yang terakhir nggih Bu nggih. Nggih. Bisa menyebutkan nggih Bu namanya anaknya siapa nggih Bu?
Nur Nafiatul Latifah Ar-Rasyidiyah. Oke, baik. Untuk usianya Usia 14 tahun. 14 tahun. Baik Ibu, langsung saja. Ini sama kayak pertanyaan tadi, nggih Bu, nggih. Di sini saya akan melakukan deteksi dini pada anak Ibu untuk mengecek melihat kondisi kesehatan jiwa pada anak Ibu. Langsung saja nggih Bu, nggih. Apakah ada riwayat penyakit fisik pada anak Ibu? Tidak ada. Tidak ada nggih Bu, nggih. Bagaimana keseharian anak Ibu? Apakah terganggu? Tidak. Tidak nggih Bu, nggih. Lalu apakah anak Ibu ini mengalami penurunan motivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Tidak. Tidak nggih Bu, nggih. Apakah anak Ibu ini suka berbicara sendiri atau tertawa sendiri di dalam kamar? Tidak. Tidak ada nggih Bu, nggih. Baik, selanjutnya apakah anak Ibu ini suka marah-marah atau terjebak? Tidak. Tidak nggih Bu, nggih. Baik, apakah anak Ibu ini ingin melakukan bunuh diri? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu, nggih. Baik, yang selanjutnya nggih Bu, nggih. Apakah anak Ibu ini mengalami pengalaman dikeluarkan dari sekolah atau di pekerjaan? Tidak pernah. Tidak nggih Bu, nggih. Baik, selanjutnya apakah anak Ibu ini pernah kehilangan anggota keluarganya? Tidak pernah. Tidak nggih Bu, nggih. Bagaimana hubungan sosial anak Ibu dengan teman-temannya? Baik. Baik nggih Bu, nggih. Berarti tidak ada masalah nggih Tidak ada Bu. masalah. Untuk kesehatan mental, apakah pernah ada riwayat atau merasa khawatir berlebihan atau cemas secara berlebihan? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu, nggih. Kira-kira ada yang pernah terkena riwayat gangguan jiwa pada keluarga Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah nggih Bu, nggih. Jadi tidak ada riwayat gangguan jiwa nggih Bu. Tidak pernah. Tidak pernah. Baik Bu, untuk pemeriksaan kondisi keadaan kesehatan anak Ibu sudah selesai. Dan untuk hasilnya anak Ibu ini tidak mengalami gangguan ODGJ atau gangguan risiko kesehatan fisik. Jadi anak Ibu ini normal nggih Bu, nggih, tidak terjadi gangguan apa-apa. Baik Ibu, pemeriksaan deteksi dininya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada, Mbak. Baik Ibu, kalau tidak ada, bagaimana nih Ibu rasanya setelah saya tanyain atau wawancarai mengenai kesehatan kondisi jiwa Ibu? Rasanya itu kayak gimana Mbak ya, karena ada suatu curhatan kepada kayak psikolog gitu loh Mbak. Jadi saya tuh merasa kayak mempunyai suatu semangat lagi ya. Mempunyai semangat lagi untuk ke masa depan. Karena apa? Kalau seperti ini kita saling memotivasi kayak gini kan, ada suatu curhatan. Jadi saya mempunyai aja, jadi bisa menambah semangat hidup saya, bisa menambah gairah hidup saya, semangat lagi gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur alhamdulillah ada suatu wawancara kayak seperti ini, karena saya tuh bisa mengerti tentang hasil apa yang saya derita, hasil tentang apa yang saya alami. Nah, kalau sudah seperti ini kan saya harus bisa waspada ke depannya. Ya, baik, jadi Ibu sangat sekali nih Bu, Ya, mengetahui senang. biar tahu apakah Ibu ini mengalami gangguan atau tidak Ya. Ibu, nggih. Baik, karena sudah selesai, Ya. semoga Ibu tetap sehat, Amin. Ya. diberi umur panjang, Ibu. Amin. Terima kasih sudah bekerja sama dan sudah melakukan sesuai prosedur. Iya, iya. Semoga Ibu tetap sehat, nggih, Bu, Iya, nggih. makasih Mbak, makasih. Nggih, sama-sama Bu. Baik Ibu, tadi sudah selesai nggih Bu. Saya di sini pamit dulu nggih Bu. Ya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Mohon maaf nggih Bu kalau ada kesalahan dari saya, Ya, baik secara sama-sama, lisan Mbak. atau perkataan yang tidak enak. Ya, sama-sama Mbak. Cukup sekian nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.